Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa, NIM 180101010041. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan isi makalah kami tentang ruang lingkup evaluasi pembelajaran fikih di MTS dan MA serta prinsip-prinsip umum evaluasi pembelajaran fikih di MTS dan MA. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan secara ringkas apa itu evaluasi. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian. Evaluasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya akan dibandingkan dengan suatu tolak ukur untuk memperoleh suatu kesimpulan. Nah, selanjutnya di dalam evaluasi itu sendiri sudah mencakup penilaian dan pengukuran. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 kemarin tentang apa itu pengertian pengukuran dan penilaian. Nah, di sini kenapa harus ada penilaian dan pengukuran di dalam evaluasi? Nah, pertama, pengukuran itu dilakukan di dalam evaluasi pembelajaran adalah untuk mengukur sejauh mana kemampuan peserta didik, sejauh mana pemahaman peserta didik dalam kegiatan proses belajar mengajar tersebut. Nah, setelah kita dapat mengukur pengetahuan dan pemahaman peserta didik, kita juga dapat memberikan penilaian yang sesuai berdasarkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Nah, itulah mengapa penilaian dan pengukuran itu sangat berkaitan di dalam evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran ini selain kita dapat mengetahui perkembangan peserta didik seperti apa, kita juga dapat menjadikan hasil daripada penilaian tersebut untuk introspeksi diri kita sebagai pendidik. Apakah metode dan strategi yang kita gunakan selama ini sudah dapat dipahami atau mudah dipahami oleh peserta didik atau malah sebaliknya. Nah, sehingga dengan adanya evaluasi pembelajaran ini, kita bukan hanya membantu peserta didik untuk lebih baik lagi pada pembelajaran selanjutnya atau pada semester selanjutnya, tetapi juga kita bisa menjadikan itu sebagai bahan referensi kita dalam mengajar untuk lebih baik lagi pada semester selanjutnya. Oke, selanjutnya akan teman saya jelaskan mengenai ruang lingkup evaluasi pembelajaran fikih di MTS dan MA. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Novriani Setiasari dengan NIM 180 10 10 1106. Ruang lingkup evaluasi dalam pendidikan di sekolah mencakup 3 komponen. Yang pertama yaitu evaluasi program pengajaran, kedua evaluasi mengenai proses pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga yaitu evaluasi mengenai hasil pembelajaran. Ana Sudijono menyatakan dalam bukunya Evaluasi Pendidikan menyatakan komponen ruang lingkup evaluasi pendidikan ada 3. Yang pertama tadi yaitu evaluasi program pembelajaran, yaitu sebuah penilaian terhadap program pengajaran akan mencakup 3 hal, yaitu tujuan pengajaran, evaluasi terhadap isi program pengajaran, dan evaluasi terhadap strategi belajar mengajar. Yang kedua yaitu evaluasi proses pelaksanaan pengajaran, yaitu di mana proses pengajaran yang akan mencakup yang pertama kesesuaian antara proses belajar mengajar yang berlangsung, kedua kesiapan guru dalam melaksanakan program pengajaran, ketiga kesiapan murid atau siswa dalam mengikuti proses pembelajaran, yang keempat minat atau perhatian siswa dalam mengikuti pembelajaran, kelima keaktifan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung, keenam peranan bimbingan guru terhadap siswa yang memerlukannya, ketujuh komunikasi 2 arah, artinya guru dan murid selama proses pembelajaran berlangsung, kedelapan pemberian dorongan dan motivasi terhadap siswa, kesembilan pemberian tugas-tugas kepada siswa dalam rangka
penerapan teori-teori yang ada. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Jadi evaluasi hasil belajar ini mencakup dua, yaitu evaluasi mengenai tingkat penguasaan peserta didik terhadap tujuan-tujuan khusus yang dicapai untuk program pengajaran. Terus yang kedua yaitu evaluasi mengenai tingkat pencapaian peserta didik terhadap tujuan-tujuan umum pengajaran. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip evaluasi. Menurut Asep Jihad dan Abdul Haris, ada beberapa prinsip evaluasi, yaitu yang pertama, menyeluruh, yang kedua, berkelanjutan, dan yang ketiga, berorientasi, dan yang terakhir, sesuai dengan pengalaman belajarnya. Nah, kita akan membahas keempat prinsip evaluasi pembelajaran tadi. Yang pertama adalah menyeluruh, yaitu penguasaan kompetensi atau kemampuan dalam mata pelajaran hendaknya menyeluruh, baik itu menyangkut standar kompetensi, kemampuan dasar, serta keseluruhan indikator ketercapaian, baik itu dari segi kognitif, afektif, psikomotorik, maupun menyangkut evaluasi proses dan hasil belajar. Yang selanjutnya adalah berkelanjutan. Selain daripada menyeluruh, prinsip evaluasi pembelajaran juga hendaknya dilakukan secara berkelanjutan atau continue, yaitu segala sesuatu yang sudah kita rencanakan maka harus kita lakukan secara terus-menerus agar mendapatkan hasil atau nilai yang efektif. Juga dengan melakukan prinsip berkelanjutan ini, kita juga dapat mendapatkan gambaran penuh mengenai perkembangan hasil belajar para peserta didik. Mungkin pada semester sebelumnya nilai peserta didik kita pas-pasan, kemudian kita lakukan lagi evaluasi berkelanjutan, dan pada evaluasi selanjutnya mungkin peserta didik sudah mengalami peningkatan. Maka itulah pentingnya prinsip evaluasi pembelajaran ini harus dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan. Selanjutnya yang ketiga, berorientasi. Pada indikator pencapaian, sistem penilaian dalam pembelajaran harus mengacu pada indikator ketercapaian yang sudah ditetapkan berdasarkan kemampuan dasar, kemampuan minimal, dan standar kompetensinya. Nah, jadi dalam prinsip evaluasi pembelajaran itu harus dilakukan secara berorientasi atau sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Nah, selanjutnya yang terakhir atau yang keempat itu harus sesuai dengan pengalaman belajarnya. Artinya kita dalam melakukan evaluasi pembelajaran atau ketika kita melakukan evaluasi, sistem penilaiannya itu harus disesuaikan dengan pengalaman belajarnya. Jadi kita menilai itu harus benar-benar sesuai dengan pengalaman belajarnya, karena kan kita sebagai pendidik tidak boleh curang atau pilih kasih terhadap peserta didik kita. Jadi kita harus menilai itu secara objektif atau sesuai dengan kenyataannya. Makanya prinsip evaluasi pembelajaran itu salah satunya harus sesuai dengan pengalaman belajarnya dalam penilaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yandi Amiluddin. Saya akan menyampaikan materi prinsip evaluasi, yaitu pembagiannya ada 3. Ada prinsip kesinambungan, prinsip menyeluruh, dan prinsip objektivitas. Dalam ajaran Islam sangat diperhatikan prinsip komunitas, karena dengan berpegangan dengan prinsip ini keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil. Jadi perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dalam kerja peserta didik dapat dilihat melalui penilaian tersebut. Yang kedua, prinsip menyeluruh. Prinsip ini melihat semua aspek seperti aspek kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap, kerjasama, dan lain-lain. Nah, seperti itulah. Dan yang ketiga,
prinsip objektivitas. Prinsip ini dilakukan berdasarkan kenyataan sebenarnya, kenyataan fakta lapangan. Tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Tidak boleh ada unsur emosional gitu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seseorang berlaku adil dalam mengevaluasi sesuatu, jangan karena kebencian ke tindakan objektivitas evaluasi yang dilakukannya. Nah, jadi kita di sini mengevaluasi seseorang atau peserta didik tidak dengan cara mengutarakan atau dengan mengedepankan emosional. Selanjutnya prinsip dan ejaan evaluasi kurikulum diantaranya adalah ada evaluasi kurikulum PAI. Proses merupakan berkelanjutan menuntut perubahan pada sistem edukasional di lingkungan sekolah madrasah untuk memenuhi program yang diharapkan. Yang kedua, evaluasi kurikulum merupakan proses kerjasama dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, evaluasi kurikulum merupakan proses melakukan penilaian dan melaksanakan perbaikan kurikulum. Yang terakhir, evaluasi kurikulum merupakan proses perbaikan aspek tertentu dalam sistem pendidikan yang berlaku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.